Oke teman-teman, sekarang kita lihat dulu di waktunya kita turunkan teman-teman. Ah, ini teman-teman ya, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi kalau prosesnya benar, hasilnya juga seperti ini. Ah, untuk itu teman-teman, tonton videonya teman ya sampai akhir. Ya, tonton videonya baik-baik teman-teman supaya bisa mendapatkan ini teman, hasilnya bagus banget. Ini kan yang Anda mau. Nih teman-teman, ini hasilnya teman ya. Kalau cara buatnya itu prosesnya benar teman-teman, hasilnya rotinya seperti ini teman. Oh, semuanya montok-montok ya, montok-montok semua ya, mantap-mantap teman. Yo teman-teman, tuh tuh. Jadi tonton teman, tonton videonya teman ya, supaya bisa mengikuti bagaimana caranya buat roti seperti ini. Ya, hasilnya teman-teman. Jadi apabila kita bikin roti dengan cara yang benar, maka dia hasilnya juga bagus teman. Seperti ini, bagus teman, cantik-cantik ya. Dan tidak mengkerut sama sekali. Bahkan kalau ini pecah teman, dia akan kembali lagi seperti awal. Inilah tandanya kalau proses bikinnya kita ini benar teman. Jadi bikin roti itu harus kita ngikutin caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pelajar Roti Channel. Kalian ya, dalam kesempatan ini saya ingin membuat roti teman. Kita akan bikin roti sesuai dengan permintaan pelanggan saya, itu roti meses, nah roti gombong teman, roti gulung. Nah kita akan bikin ini, kita mau bikin 4 kilo teman ya, kita bikin 4 kilo. Oke, yang baru di sini channel ini, tonton terus videonya karena saya akan memberikan resep-resep bagaimana cara membuat roti supaya kita ada teman-teman semua bisa juga membuat roti. Oke, kita lanjut aja untuk menentukan bahan-bahan ini ke mesin teman. Oke, ini teman-teman, kita pakai protein tinggi, yaitu ini tepung tinggi cakra kembar teman, sebanyak 4 kilo teman, kilo seperti biasa. Sudah itu kita turunkan gulanya sebanyak 1 kg teman. Jadi 1 kilonya tepung itu kita pakai 250 gram. Kemudian ini teman ya, saya rekomendasikan buat teman-teman ya, ini kita pakai namanya Prime teman ya. Ini namanya Prime, lagi instan teman. Ini saya timbal langsung teman ya, saya timbal langsung itu sebanyak, saya kasih karena ini cuacanya agak dingin teman, agak dingin nih, kasih 70 gram teman. Ini kasih 70 gram ya, 70 gram, ini sebanyak 70 gram teman. Dan ini pengumpuk teman, saya timbang ini itu sebanyak 20 gram teman, pengumpuk ya, timbang yang itu. Kemudian ini ada namanya kalsium teman, ini ya, kalsium ini gunanya untuk memperlambat pertumbuhan jamur, karena kita ini mau dijual toko teman ya, kita jual toko ya, taruh ke toko dulu. Ini saya timbang teman ya, cuman 10 gram, kurang lebih 1 sendok makan ya. Ini kalsium kita pakai 10 gram teman. Kemudian ini susu ya, ini sudah timbang ini sebanyak 200 gram teman ya. Dari susu kita pakai 200 gram. Oke, gram. Kemudian ini menteganya teman ya, menteganya ini 400 gram, ya, timbang tadi 400 gram, nanti kita turunkan di akhir. Kemudian teman, ini kita pakai kita timbang lagi nih garam teman,
Ini garam sebanyak tertimbang 60 gram teman ya. Ini garamnya 60 gram. Kita taruh di plastik ini kan, tidak gampang masukkannya. Jadi garamnya ini teman sebanyak 60 gram. Tidak gampang masukkannya. Sudah itu. Oke, ini kita pakai air dari kulkas ini, kulkas ya, nah, air dingin ya. Biar dingin. Ini saya timbang teman-teman, ini 1000 gram ya. Ini saya sengaja timbang di sini biar tidak ada misteri antara kita teman-teman ya. Biar teman-teman tahu kalau ini betul-betul kita apa adanya teman ya. Tidak ada yang disembunyikan. Dan resep saya akan kasih tahu ke teman-teman semua. Tidak ada saya sembunyikan ya. Ini 1000 gram ya, saya timbang lagi 1000 gram. Jadi 2 kali 1000 gram seperti yang biasa saya tontonkan di video-video sebelumnya teman ya. Jadi saya akan timbang semua ini di depan teman-teman ya, biar ini adalah sebuah nyata teman, tidak ada dusta antara kita. Oke, ini saya 2000 gram teman ya. Nah, setelah timbang itu teman ya, taruh dulu ini, kemudian ini temannya pakai 4 butir telur teman, kita pakai butir telur. Jadi roti ini teman itu roti ekonomis teman ya. Jadi istilahnya itu ekonomis dengan modal kecil untung besar teman ya. Kita pakai nah, ini saya lanjut aduk-aduk dulu teman ya. Saya turunkan tepungnya ini anunya, setelah turun semua tepungnya sama kita aduk-aduk dulu, aduk-aduk rata ini namanya, biar saat campur nanti itu lebih mudah bercampur sama apa bahan-bahan lain teman. Setelah itu ini telurnya ya saya buang putihnya itu 2 butir teman ya. Ini saya buang putihnya. Saya buang putihnya gini teman ya. Ini kita buang putihnya itu 2 butir teman ya. Nah, ini lagi 1 butir lagi, jadi 2 butir teman ya, tidak pakai putih teman. Nah, kemudian ini 2 butirnya lagi kita masukkan semua teman, begini nih semua. Ini juga nih 1 butir. Nah, teman-teman, setelah itu kita ini turunkan teman, kita turunkan sedikit dulu seperti biasanya. Kita turunkan sedikit dulu, kemudian kita aduk-aduk ini teman, biar bercampur tuh, biar kuningnya pecah itu langsung tercampur sama apa bahan-bahan lain teman ya, bahan kering lain. Jadi setelah campur ini langsung tercampur rata teman. Setelah itu kita turunkan, ini kita turunkan lebih dari separuh teman ya, pokoknya itu lebih dari separuh kita turunkan, sisa sedikit segini teman ya, mungkin sepertiganya kurang lebih ya. Nah, baru kita jalankan mesinnya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, jalan ya. Ini kita dekat ke kamera teman ya, kamera. Sisanya tadi teman-teman ya, kita turunkan sedikit demi sedikit gitu namanya. Nah, kita tuang-tuang dulu. Habis itu kita lihat-lihat dulu, periksa mana yang kurang ada airnya, kita tambahin lagi. Nah, gitu teman. Ingat teman-teman ya, kegagalan buat roti itu bukan karena dari resep saya teman ya, tapi karena proses ya. Jadi prosesnya harus benar ya, mulai dari awal harus step by step, kita harus tahu betul ya
Nah, bagaimana cara mengaduknya benar ya. Jadi caranya kita ya, jadi kita itu seperti ini ya. Kita turunkan airnya sisanya sedikit itu demi sedikit. Kenapa kita turunkan sedikit demi sedikit? Kalau langsung dituang ke bawah, ya kalau bikin cuma setengah kilo teman, seberapa kilo mungkin bisa 2 kali. Tapi kalau bikin seperti ini banyak 4 kilo, kemudian ini turunkan semua, dan dia kebanyakan air, pasti langkah selanjutnya ditambah tepung, teman. Ditambah tepung, disitulah yang keliru. Karena begitu tambah tepung, maka fungsi ragi tidak bisa berfungsi lagi, akhirnya berkurang fungsinya. Semua akan kacau, ya, semua akan kacau. Jadi fungsi ragi, pengembang, lembut, ya, pengumpul, semuanya akan berkurang. Nah, pada akhirnya ditambah tepungnya kelebihan, akhirnya tambah air lagi, kacau dah itu. Makanya cara prosesnya adalah kita turunkan dikit, ya, tambahkan dikit-dikit. Kalau airnya ini sudah cukup, pamannya nggak apa-apa, nggak dihabiskan. Tapi kalau kita timbang sudah sesuai dengan takaran, itu sampai habis. Cuma cara prosesnya kita turunkan berlahan-lahan seperti ini. Jadi kita turunkan lagi sedikit. Ini untuk memperoleh kalis yang lebih bagus. Oke, begini teman-teman ya. Jadi tonton video terus, karena saya akan berikan bagaimana cara membuat roti yang benar, ya. Nah, langkah ini buat teman-teman. Saya baru membuat roti kan, baru membuat roti itu tahun 2003 teman. Saya baru buat roti teman ya. Jadi, nah ini teman, tinggal sedikit airnya nih. Oh, tinggal sedikit kan airnya nih. Oh. Jadi untuk per kilo tepung teman itu kita pakai 500 gram, ya, 450 gram sampai 500 gram itu bagus teman ya, untuk memperoleh hasil yang bagus ya. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah mulai agak kali teman ya. Jadi saya nggak perlu matikan mesin ya, seperti biasa. Saya cukup melihat saja bahwa ini tanda-tandanya sudah mulai kalis. Nah, jadi saya ini kan saya butuh pasti teman, saya langsung turunkan gini aja teman ya. Saya turunkan gini aja. Ini anunya, garamnya ya, banyak 60 gram ya, banyak 60 gram. Nah ini teman, nah, setelah garamnya turun, nah ini kemudian kita turunkan ini teman, kita turunkan margarin ya. Ini saya bisa menurunkan begini teman, cuma ngangkat dikit gini ya. Nah, kita masukkan gini ya, jadi langsung, jadi nggak perlu matikan mesin. Nah, oke, tinggal nunggu teman-teman sampai kalis betul. Nah, tanda-tandanya kalis teman ya, apabila adonan ini agak memutih, warnanya agak memutih, mengkilap, dan teksturnya kelihatan sekali tidak halus. Kemudian di pinggir-pinggir mesin ini sudah nggak lengket lagi teman, sudah nggak lengket lagi, mulus. Itu tandanya adonan ini sudah siap untuk digunakan ya. Kita gitu. Oke, terus tonton bagaimana akhir ya, bagaimana akhirnya ini hasil nanti roti kita hari ini. Oke. Oke teman-teman, ini sepertinya adonan kita ini sudah kalis teman-teman. Dari permukaan atasnya mengkilap, dan di pinggirnya itu sudah nggak lengket lagi teman, ya, di pinggirnya sudah berpisah. Jadi ini tandanya sudah kalis teman ya. Jadi kita angkat aja tutupnya dan mesin ini akan mati sendiri. Oke, bismillah. Nah ini teman, jadi adonan yang kalis itu teman seperti ini ya. Jadi ini kalau kita tarik begini nih, dia seperti pita teman ya, di dalam artinya itu sudah jadi indopen teman ya, indopen. Nah, jadi habis itu kita pindah ke tempat teman-teman, tempat yang kita siapkan teman. Oke, tandanya teman, pindah dari lengket ya. Oh, memang bersih langsung.
Oke, kita banting-banting ya teman-teman ya, supaya lebih ini. Kita banting 1 kali 2 kali teman. Kemudian ini kita diamkan teman ya. Jadi semua yang bikin roti teman ya, semua para ahli roti teman ya, setelah kita habis diaduk teman ya, ini nggak boleh ditimbang teman ya. Kalau ditimbang maka hasilnya nanti itu tidak akan sebagus sama yang kita diamkan dulu teman. Karena ingat teman ya, dalam fermentasi itu dia akan membuat tambah kalis, jadi adonan itu tambah bagus. Kalau langsung kita timbang itu hasil rotinya nggak bagus teman. Nanti lihat ya, lihat hasil rotinya ini terakhir ya. Jadi ini kita teorinya teman, kita tutup dulu. Ini saya pakai bekasnya margarin teman ya, nih margarin ya. Kita tutup dulu, ini minimal antara 20 menit ya, 15 sampai 20 menit teman. Kemudian kita nanti timbang teman. Setelah ini ngambang ya, naik minimal segini teman ya, setengah kali naik atau 1 kali naik teman, baru kita timbang. Oke, tonton video ini teman, bagaimana hasilnya ya, bagaimana hasilnya roti yang saya bikin teman ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, setelah kita tadi diamkan selama kurang lebih 20 menit, dan ini hasilnya teman ya, sudah ngambang. Dan lihat teman ya, nah lihat teman ya, dari roti setelah kita taruh, kita diamkan teman, dia akan tambah kalis teman, dia akan tambah kalis. Jadi untuk roti memang harus didiamkan dulu teman ya, supaya ini tuh tambah kalis ya, tambah begini teman. Di seratnya tambah bagus. Oke, kita timbang itu seberat 40 gram teman. Kita mau bikin roti mesis ya. Kita timbang 40 gram ya. Timbang 40 gram. Kemudian teman, setelah kita timbang ya, kita bulatkan namanya. Jadi cara bulatnya itu seperti ini teman ya. Dibulatnya seperti ini prosesnya. Kita balik-balik seperti ini, kemudian kita cubit-cubit. Seperti ini namanya. Gini ya, caranya ya bulatnya ya. Ini cara bulatnya untuk pemula teman ya. Pemula, tapi ini kalau kita bikin dan jumlahnya cuma sedikit, karena kalau bikin banyak teman harus cepat. Jadi kalau cepat tuh modelnya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman, kita bulat-bulat yang gini ya, itu untuk lebih cepat teman. Jadi kita paling begini teman, kita ini lagi teman, begini teman ya. Kita tindih ke bawah, jari kelingking sama jari jempol memang itu gini namanya. Gini. Kemudian kita tindih ke bawah. Kemudian ini teman-teman, setelah selesai kita bulatkan, kita tata gini, tata rapi. Kemudian kita sambil nutup teman, kita nutup ini pakai plastik teman ya, pakai plastik seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi nimbang teman ya, kita lanjut lagi nimbang.
itu dulu kita yamkan dulu teman-teman selama kurang lebih antara 15 sampai 20 menit teman-teman. Dan ngambang sedikit lagi baru kita bentuk teman-teman. Oke. Oke, gini teman-teman, kita mau bikin roti meses ya. Ini kita isi dalam si coklat ya. Di luarnya nanti kita kasih meses lagi teman. Kita isi begini. Kemudian kita kancingnya. Cuma gini aja ya. Kemudian kita taruh teman. Nah, cara memipiskan teman ya, itu di tengahnya itu harus tebal ya. Jadi kita ambil pinggirnya teman ya. Jadi di tengah itu tetap tebal ya. Tetap tebal ini ya. Nah, kita isi seperti ini, baru kita lipat begini. Jadi saat mengembang ke atasnya di sini tidak mulai robek. Selanjutnya kita bikin sampai selesai. Kemudian teman-teman kita taruh seperti ini. Ini kita bisa buat kreasi gini teman-teman ya. Kita bisa kreasi begini teman. Nah, bisa kreasi begini teman. Seperti ini teman. Kita bikin motif di atasnya teman ya. Kita bikin motif atasnya. Dan juga bisa seperti ini teman, kita bisa seperti obat nyamuk ini teman. Seperti ini ya. Coba lagi satunya nih. Nah, bisa seperti ini teman. Oke. Kita mulai makan. Ini teman-teman yang kita bikin tadi no? Ya. Oke, kita taruh dulu. Ini lagi. Oke teman. Jadi kalau prosesnya benar, hasilnya juga pasti bagus. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dulu. Ini waktunya kita turunkan teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi kalau prosesnya benar, hasilnya juga seperti ini. Nah,
Untuk itu teman-teman, tonton videonya teman ya sampai akhir ya, tonton videonya baik-baik teman-teman supaya bisa mendapatkan ini teman. Hasilnya bagus banget ini kan yang Anda mau. Nih teman-teman, nih cantik teman, besar. Ini beratnya 45 gram, bisa sebesar ini teman. Mana Pak? Nih teman-teman, ini hasilnya teman ya. Kalau cara buatnya itu prosesnya benar teman-teman, hasilnya rotinya seperti ini teman. Oh, semuanya montok-montok ya, montok-montok semua ya, mantap-mantap teman. Yo teman-teman, tuh jadi tonton teman, tonton videonya teman ya supaya bisa mengikuti bagaimana caranya buat roti seperti ini. Oke teman-teman, ini nih teman-teman hasilnya. Keren. Nih sebagian nanti kita kasih misis namanya atasnya nih. Oke teman-teman, nah tadi ini kita kasih topping atasnya gini teman ya. Ini kita pakai roti misis ya teman-teman. Ini rotinya sangat besar sekali, empuk. Ini beratnya cuma 45 gram teman-teman ya. Ya kita pakai gini teman, berwarna-warni ya. Kita kasih berwarna-warni teman-teman gini. Warna-warni gini. Dan juga ada yang kita kasih keju teman gini. Kasih keju gini teman. Ini keras. Keju 2. Cuma kalau di pasaran teman itu lebih laku itu yang coklat teman. Lebih laku yang coklatnya. Jadi banyakan coklatnya kita bikin teman. Jadi ini ada isi dalamnya dan juga kita kasih mesis di dalam luarnya. Nah, ini teman jadinya teman-teman. Ini teman-teman ya, hasilnya tadi kita bikin ya, begitu sempurna. Ini seperti ini teman, cantik banget ya. Ini bawahnya sama dengan atasnya teman. Ini ada yang coklat ya, oke, misi coklat. Ini warna-warni teman ya, ini. Oke, ini hasilnya teman-teman. Jadi apabila kita bikin roti dengan cara yang benar, maka dia hasilnya juga bagus teman. Ini bagus teman, cantik ya, dan tidak mengkerut sama sekali. Bahkan kalau ini pecah ini biarkan kembali lagi seperti awal. Inilah tandanya kalau proses bikinnya kita ini benar teman. Jadi bikin roti itu harus kita ngikutin caranya ya, caranya, resepnya harus bener. Oke, ini udah mesis isinya ya semua. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Saya doakan semoga teman-teman juga bisa untuk membuat roti yang bagus. Oke, sampai jumpa kembali di lain video. Terima kasih kembali sudah menonton Raja Roti Channel. Mantap.